Saudara-saudaraku, Jemaat GKI Kuitang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana, apa kabar saudara-saudara hari ini? Saya berharap terus-menerus saudara-saudara, saya dan kita semua mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan, saudara-saudaraku, diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Nanti firman Tuhannya akan terangkai dalam perenungan yang akan kita lakukan pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan untuk menerima segala firman-Nya. Mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Kami sangat meyakini Engkaulah sumber pemulihan, dan pimpinan-Mu serta penyertaan-Mu tak pernah lepas dari kehidupan kami anak-anak-Mu yang mau terus berjalan dan bersandar kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dan inilah kami yang mau merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang sudah memberikan kasih-Nya sedemikian rupa dengan menderita bagi kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang teman masih muda dan juga kekar, karena ia adalah seorang olahragawan basket, mengirim foto dari FB-nya. Ia terlihat sedang meringis, amat sangat kesakitan. Tangannya memegang handuk yang sedang dia gigit kuat-kuat. Matanya dipejamkan keras-keras, sehingga kerutan-kerutan yang dalam nampak dari kedua sudut matanya. Sementara itu, seorang ahli urut terlihat sedang menyentuh kakinya yang seolah tanpa tenaga. Dia berkata bahwa kesakitan yang sedemikian itu adalah akibat dibiarkannya keseleo kakinya itu selama berbulan-bulan. Ia menyadari dan menyesal bahwa sebaiknya sejak baru-baru kejadian keseleonya, kakinya segera ditangani. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, kadang-kadang kita baru menyadari bahwa betapa berharganya sesuatu itu justru dalam keadaan kehidupan kita yang setelah mengalami penderitaan. Semakin lama lubang penderitaan yang didiamkan dan tak mau disadari, semakin luka itu membuat lubang menganga yang lebih besar di sanubari. Dan kemudian luka itu menjadi sangat sensitif terhadap berbagai senggolan yang mungkin tak seberapa. Betapa merananya kita yang dalam keadaan itu. Kepada siapa kita mendapat pertolongan? Jika keseleo pergi ke tukang urut, lalu menjadi sembuh, atau sakit kita bawa ke dokter dan dokter menolong kita melewati proses pemulihan. Lalu bagaimana dengan sakit psikis dan mental? Jika mungkin saudara-saudaraku, pergilah segera ke psikolog atau ke psikiater kan?
Namun di tengah berbagai penderitaan itu, saudara-saudaraku sekalian, Bapak, Ibu, dan para anak, marilah kita datang kepada Tuhan yang menjadi sumber bagi kekuatan kita, sumber ketenangan, sumber pemulihan, dan sumber hikmat, dan juga sumber pengampunan bagi kita. Jangan biarkan luka itu semakin membesar dan malah menguasai tubuh dan jiwa kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, ini adalah sebuah nyanyian umat yang menyadari bahwa berjalan bersama Tuhan adalah saat yang membuatnya dapat melihat betapa Tuhan telah menjadi cahayanya setiap pagi. Penulis seolah mau mengatakan bahwa jika tanpa Tuhan, maka hidupnya akan dikuasai oleh penderitaan dan kegelapan semata-mata. Karena saudara-saudaraku, kehidupan yang demikian disadarinya sungguh itu semua dari Tuhan. Karena apa? Karena ia berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhanlah yang memberinya kekuatan kepadanya. Penderitaan dan kegelapan dapat datang setiap hari. Namun ia tak membiarkan penderitaan dan kegelapan itu menguasainya. Karena ada Tuhan yang menjadi sumber pemulihan yang akan melepaskan dan menyembuhkannya dengan kasih setianya. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Kini, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, kita tak gentar lagi pada jalan panjang kehidupan kita. Penderitaan dan kegelapan mungkin akan ada. Namun kita tahu dan yakin bahwa kasih setia Tuhan yang selalu baru itu hadir, menyegarkan, memotivasi, dan memberi kekuatan, juga menuntun kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Bukalah hatimu dan lihatlah kasih setianya setiap waktu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber kekuatan kami datang bersama dengan setiap orang yang sedang memikul beban berat penderitaan mereka. Biarlah Bapa, mereka segera datang kepadamu, supaya kekuatan yang dari-Mu hadir, memberikan kepada mereka kekuatan, pencerahan, dan motivasi untuk terus mengisi kehidupan ini dengan kasih-Mu. Ya Bapa, sembuhkanlah mereka yang sakit, lepaskanlah mereka yang sedang ada dalam persoalan dan tekanan hidup. Bebaskanlah mereka dari rantai kejahatan. Ya Tuhan, tolonglah. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Cahaya kehidupan kami setiap hari, kami berdoa. Amin. Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan para anak, juga saya. Sampai jumpa.